Pada zaman dahulu kala, hiduplah perempuan tua bernama Bok Serintil. Dia hidup sebatang kara, tidak memiliki keluarga. Setiap hari, dia mencari kayu bakar di hutan untuk dijual ke pasar. Dia selalu iri melihat orang lain yang memiliki anak. Karena dia hanya hidup sebatang kara. Dia sangat berharap suatu hari keajaiban datang padanya. Suatu malam, harapan itu datang melalui mimpinya. Di dalam mimpinya, ia didatangi sesosok sebuah raksasa. Ia menyuruhnya pergi ke hutan untuk mengambil sebuah bungkusan di bawah sebuah pohon besar. Saat terbangun di pagi hari, ternyata aku mimpi. Apakah mimpi ini benar-benar nyata? Apakah mimpi ini pertanda bagiku? Aku harus mencari tahu semua ini. dengan penuh harapan, perempuan itu bergegas menuju tempat yang ditunjuk oleh Besar mana raksasa. ya yang diisyaratkan dalam mimpiku? Lalu, setibanya di Ya hutan, itu pohon yang ada dalam mimpiku. di saat perempuan Hanya sebuah janda biji itu timun. kebingungan tanpa disadari di belakangnya tiba-tiba ada. Ternyata itu benar raksasa yang ada dalam mimpiku. Tolong raksasa, jangan makan aku. Aku takut sekali. Aku tidak akan memakanmu, wahai janda tua. Bukankah kamu ingin memiliki anak? Benar raksasa, aku ingin sekali memiliki anak, tapi aku tidak punya suami. Bagaimana caranya aku bisa memiliki anak? Wahai janda tua, tanamlah biji timun itu. Maka kamu akan mendapatkan seorang anak. Tapi dengan satu syarat. Ketika anak itu sudah besar, kau harus menyerahkannya kepadaku. Karena begitu besar keinginannya untuk memiliki anak Baik, tanpa raksasa. disadari, Ibu Akan Timun aku Mas kabulkan menjawab. semua syarat itu. Begitu perempuan janda itu selesai menyatakan ketersediaannya, lantas perempuan itu segera menanam biji timun di ladang miliknya. Setelah 2 bulan Tanaman kemudian, timunku sudah berbuah. Tapi kok buahnya cuma satu ya? Warnanya aneh sekali. Wah, cantik sekali timun itu. Iya ya. Warnanya kenapa seperti itu ya? Iya, tidak seperti biasanya. Tapi biarlah, aku akan petik saja dan akan kubawa ke rumah. Wah, timunnya berat sekali. Aneh sekali. perempuan itu membelah timun dengan sangat hati-hati dan apa yang Ternyata dilihatnya. seorang bayi cantik. Ternyata apa yang dikatakan raksasa itu benar. Kamu cantik sekali, Nak. Akan ibu beri nama Perempuan Timun Mas. janda itu merasa sangat bahagia, hingga tak terasa air mata menetes ke kedua pipinya. Perasaan bahagia itu membuat dirinya lupa pada janjinya bahwa dia akan menyerahkan bayi itu kepada raksasa suatu saat kelak. Suatu malam, perempuan janda itu bermimpi didatangi oleh raksasa itu. Aku bermimpi raksasa itu menghampiriku. Dia akan mengambil anakku. Tidak rela anakku diambil olehnya. Aku harus bagaimana ini? Tanpa disadari perempuan janda itu, Timun Mas sering memperhatikan ibunya duduk termenung sendirian. Tidak apa-apa, Nak. Ibu hanya tidak mau kamu bersedih. Nah, kenapa Ibu? Ada apa yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya kamu bukan anak ibunya.
Ibu harus menceritakan semuanya, nak, agar ini semua tidak terlambat. Apa yang ibu sembunyikan dariku? Kenapa ibu berbicara seperti itu kepadaku? Sebenarnya ibu harus mengatakan ini semuanya kepadamu, nak. Sebenarnya kamu bukan anak kandung ibu. Pada suatu hari, ibu bertemu dengan seorang raksasa. Raksasa itu memberikan ibu sebuah bingkisan yang di dalamnya adalah sebuah biji timun. Dan dia memerintahkan ibu untuk menanam biji timun itu. Setelah ibu tanam biji timun itu menjadi besar, ternyata di dalamnya itu adalah kamu, nak, timun mas. Tapi dia jahat. Setelah kamu tumbuh dewasa, dia akan menjadikan kamu santapan makannya. Ibu tidak rela. Apa maksud ibu? Jadi selama ini aku anak dari sebuah timun? Bukan begitu, anakku. Cerita ibu benar. Aku tidak mau ikut sama raksasa itu, Bu. Aku sangat menyayangimu. Ibu juga sangat menyayangimu, nak. Ibu akan mencari cara agar kamu tidak dimakan oleh raksasa jahat itu. Berhari-hari Ibu Timun Mas memikirkan cara untuk menyelamatkan anak kesayangannya itu. Wahai janda tua, mana anak itu? Hatinya mulai cemas. Dalam kecemasannya ia menemukan anak sebuah itu sedang angka. sakit keras. Jika kamu menyantapnya sekarang, dagingnya tidak enak. Bagaimana kamu beri aku waktu 3 hari? Akan aku sembuhkan dulu penyakitnya. Baiklah kalau begitu, kamu harus berjanji akan memberikan anak itu padaku. Baik raksasa, akan aku tepati janji itu. Raksasa itu pun berlalu dari hadapan Ibu Timun Mas. Ibu Timun Mas kembali bingung mencari cara lain. Akhirnya ia menemukan cara ia akan bertemu seorang petapa yang tinggal di sebuah gunung. Ya, Ibu. Timun Mas, Ibu akan ke tengah hutan dan bertemu petapa. Dia seorang teman dari suamiku. Barangkali dia bisa membantu untuk memusnahkan raksasa itu. Ya, ibu benar. Kita harus memusnahkan raksasa itu. Timun tidak mau jadi santapan dia, Ibu. Iya, nak. Keesokan harinya berangkatlah Ibu Timun Mas ke gunung itu. Sesampainya di sana, ia langsung menyampaikan maksud dan tujuannya. Apa kamu tiba-tiba datang kepadaku? Maaf Pak Kiai, saya datang kemari ingin meminta bantuan Pak Kiai. Begini Pak Kiai, aku memiliki seorang putri yang diberi nama Timun Mas. Dan putri itu akan dijadikan santapan raksasa besar. Dan saya tidak ingin putri saya dijadikan santapan raksasa itu Pak Kiai. Bagaimana bantu saya Pak Kiai? Baik, saya Tak lama petapa itu membawa 4 bungkusan kecil lalu menyerahkannya kepada Ibu Timun Mas. yang berbentuk garam, terasi, jarum, dan biji mentimun. Ketika raksasa itu menyerang anakmu tinggal menaburkan 4 bentukan ini kepada raksasa. Baik Kiai, saya pamit pulang ya. Setiba di ladang, Ibu Timun Mas segera menyerahkan 4 bungkusan itu kepada Timun Mas. Ibu, ini ada beberapa bungkusan untuk melawan raksasa jahat itu, nak. Bungkusannya kok kecil-kecil sekali, Ibu. Bagaimana cara menggunakannya sedangkan raksasa itu besar sekali? Ini adalah senjata yang dapat digunakan untuk melawan raksasa itu, yang berisi biji timun, terasi, garam, dan juga jarum. Lalu kau sebarkan apabila raksasa itu menyerangmu. Tapi Timun takut, Bu. Tidak usah takut anakku, ibu akan sangat lega jika kamu sudah memegang senjata ini. Baik, Ibu. 2 hari kemudian raksasa itu pun datang menagih janjinya kepada Ibu Wahai Timun janda Mas. tua, mana anak itu? Ia sudah tidak sabar Hai lagi perempuan untuk tua, menyantap kali Timun Mas. ini kau harus menepati janjimu. Jika tidak, kau yang akan kujadikan santapanku. Ibu Timun Mas tidak gentar lagi menghadapi ancaman raksasa. Dengan tenang ia memanggil Aku Timun akan Mas. memanggil Timun Mas. Timun Mas, Timun Mas, kemarilah anakku. Ada apa, Ibu? Kemarilah, anakku itu
ada raksasa mencarimu. Hah? Tidak mau ibu, aku takut. Aku takut sekali. Jangan takut anakku. Segeralah lari dan taburkan semua yang ibu Melihat katakan Timun Mas yang benar-benar Gadis sudah itu dewasa, sepertinya raksasa sangat itu pun lejat. makin tidak sabar Jika ingin kesana, menyantapnya. Aku makin tidak sabar untuk menyantapnya. Kemarilah, mendekatlah kepadaku. Tidak sudi jadi santapanmu. Aduh, bagaimana ini? Aku tidak mau jadi santapan dia. Hai gadis kecil, mau kemana kau? Aku sudah tak sabar untuk menyantap. Timun Mas segera melempari bungkusan yang berisi Rasakan jarum. ini. Tetapi raksasa itu mampu melewatinya. Aku tidak mau. Timun Mas membuka bungkusan selanjutnya, tetapi raksasa itu dapat melewatinya. Rasakan ini. Tidak mau jadi santapan dia. Rasakan Dengan ini. penuh keyakinan ia melempar bungkusan yang terakhir yang berisi terasi. Alhasil raksasa itu terjebur di dalamnya dan saling bertikai. Kamu selamat. Ibu bahagia. Sejak saat sekali itu kamu selamat Timun Mas dan dari ibunya raksasa hidup tadi. bahagia. Kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa, Ibu. Dari cerita tadi, kita dapat memetik pelajaran orang yang ingin melakukan jahat seperti yang raksasa lakukan, dia pasti akan celaka. Selain itu, cerita tadi juga mengandung pelajaran dalam hidup kita. Bahwa dengan kerja keras, kita dapat melewati rintangan dan cobaan dalam hidup ini. Seperti yang ditunjukkan oleh Ibu dan Timun Mas. Dengan usaha dan kerja keras, ia dapat memusnahkan raksasa yang jahat itu. Demikian persembahan dari kelompok 4. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami memohon ampun. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak sawah. Ih. Ih.